Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal mustami'in yarhamukumullah. Pada kali ini kita akan melanjutkan pengajian pembacaan Al-Quran Tafsir Jalalain, 2 surat, 1 surat Al-Fil, kemudian surat Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fil makiyatun khamsu ayatin. Disebut surat Al-Fil ialah surat makiyah berjumlah 5 ayat. Surat Al-Fil artinya surat yang mengandung tentang kisah Al-Fil, kisah gajah-gajah yang besar yang ditunggangi oleh tentara Abrahah dari Yaman ke Mekah dalam rangka untuk menghancurkan Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Wallahu a'lam bimuradi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Alam tara, apakah kamu tidak melihat wahai Muhammad? Kalimat alam tara istifham ta'jib adalah kalimat istifham ta'jib, menanya untuk sesuatu yang aneh, yang dianggap ajib. Ay ajib tegasnya haruslah aneh wahai Muhammad. Kalimat taro di sini melihat, yakni melihatnya melihat secara ilmiah, bukan melihat secara basoriah pandangan mata, karena kejadiannya itu adalah sebelum Rasulullah dilahirkan. Alam taro, apakah kamu tidak melihat wahai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana tindakan Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala bi ashabil fil, kepada tentara-tentara penunggang gajah. Huwa mahmudun, huwa al-fil, gajahnya itu disebut namanya gajah Mahmud, yakni gajah yang besar, yang sangat dipuji-puji oleh yang punyanya, maka disebutlah gajah Mahmud. Washabuhu Abrahah malikul Yaman, dan penunggang gajah tersebut adalah Abrahah, Raja Abrahah, malikul Yamani, seorang raja di Yaman, wajai syuhu, dan tentara-tentara Abrahah yang dari Yaman. Riwayatnya bana bison'a kanisatan, Abrahah telah membangun di daerah Son'a di negara Yaman, membangun kanisatan, sebuah kanisah tempat ibadah orang Nasrani, karena Abrahah ini adalah penganut agama Nasrani. Kanisah sebuah gereja dengan tujuan
liyasrifa ilaiha al-hajjaja min Makkah an Makkata, karena untuk memalingkan ilaiha menuju kanisah gereja tersebut, al-hajjaj memalingkan orang-orang yang mengunjungi Ka'bah, orang yang berhaji ke Ka'bah dipalingkan an Makkata dari tanah Mekah, supaya yang biasa mengunjungi Baitullah ke Mekah itu akan supaya pindah ke negeri Yaman, yakni pindah ke kanisah, ke gereja yang dibuat oleh Raja Abrahah dan tentaranya di tanah Son'a atau di provinsi Son'a, bagian dari negara Yaman. Fa ahdasa rajulun min Kinanata fiha, maka kemudian datanglah seorang laki-laki dari golongan Bani Kinanah fiha, di dalam kanisah, dalam gereja tersebut. Dia mendatangi gereja, kemudian walatokho kiblataha, seorang laki-laki itu memulas-moles kiblatnya kanisah gereja bil adrati, dengan kotoran-kotoran unta. Maksudnya ihtiqaran biha, bertujuan menghinakan biha, kepada kanisah, kepada gereja tersebut. Laki-laki itu bernama Malik bin Kinanah, datang dari Mekah sengaja untuk mengotori tempat ibadah mereka di Son'a, di Yaman, yaitu sebuah kanisah, sebuah gereja. Akhirnya ketahuan oleh Raja Abrahah, siapa yang menghinakan tempat ibadah kami, siapa yang mengotori tempat ibadah kami. Akhirnya ada yang melaporkan, ada seorang laki-laki katanya dari Arab yang masuk ke dalam gereja, yang mengotori gereja tersebut dengan kotoran unta. Akhirnya fahalafa Abraha liyahdimannal Ka'bata, maka akhirnya Abraha sumpah untuk menghancurkan Abraha al-Ka'bata, kepada Ka'bah. Abraha sampai sumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya faja'a Makkata bijaishihi al-afyalin, maka datanglah Abraha ke negara Mekah bijaishihi, disertai tentaranya, al-afyalin, menunggangi, menaiki gajah-gajah besar, makdamuha, yang terdepannya gajah, mahmudun, disebut gajah Mahmud, disebut gajah Mahmud, di mana gajah Mahmud itu yang dipinta oleh Raja Abrahah kepada sang presidennya waktu itu di Yaman, yaitu Raja Najasyi. Presidennya Raja Najasyi kemudian punya gajah namanya Mahmud, dipinta oleh Abrahah untuk dipakai ke Mekah. Fahina tawajjahu lihadmil Ka'bati, maka di waktu mereka menghadap atau datang lihadmil Ka'bati, untuk menghancurkan Ka'bah, arsalallahu lahu alaihim ma qasahu fi qawlihi, maka Allah mengutus alaihim, atas Raja Abrahah, ma qasahu, apa yang telah Allah kisahkan, fi qawlihi, di dalam qaul Allah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al, apakah Allah tidak menjadikan, ay ja'ala, tegasnya Allah menjadikan, kaidahum, kepada tipu muslihatnya Abrahah dan kaum, fi hadmil Ka'bati, di dalam untuk menghancurkan Ka'bah. Allah menjadikan fi tadlil, di dalam kesesatan,
khasarin, yaitu kerugian besar, wahilakin dan kehancuran mereka. Allah menghancurkan mereka, membuat kerugian besar bagi tentara Abraha dan menghancurkan mereka. Caranya Allah, wa arsala alaihim tayran ababil, dan kemudian Allah mengutus alaihim atas Abraha dan tentaranya, mengutus tayran ababil, burung-burung kecil yang berbondong-bondong, jamaatin berbondong-bondong. Kila dikatakan la wahidalahu, tidak ada kata mufradnya lahu kepada ababil. Ka'asatir, seperti lafad asatir. Wakila, dan dikatakan wahiduhu, mufradnya lafad ababil itu adalah abulun, lafad abulun, au abalun atau lafad abalun, au abilun atau lafad abilun, ka'ajulin seperti lafad ajulin, wa miftahin wa sakinin. Itu mengenai lafad ababil. Allah mengutus burung-burung kecil yang berbondong-bondong, tarmihim hijaratim min sijil, di mana tarmihim, burung-burung ababil itu melempari mereka tentara Abraha, bihijaratin dengan batu-batu, min sijil, dari sijil, tinin masbukhin, batu-batu kecil yang sudah dipanaskan, yang sudah dimatangkan. Yani sijil itu artinya batu-batu yang sudah dibakar, yang lama sekali dibakarnya, yang dibakar oleh Allah di neraka jahanam, kemudian dipakai untuk melempari tentara Abraha dengan dibawa oleh burung-burung yang kecil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, faja'alahum, maka kemudian Allah menjadikan mereka tentara Abraha ka'asfim ma'kul, bagaikan asfim ma'kul, daun-daun kayu yang dimakan ulat-ulat. Kawaroki zar'in, seperti daun-daun pohon. Akalathu dawabu, yang dimakan oleh satu hewan. Wada satu, dan merobek-robeknya. Wafatathu, dan menghancurkannya. Ayat artinya ahlakahumullah, telah meruksak kepada mereka Abraha dan tentaranya Allah Ta'ala, kulla wahidin, untuk setiap seorang tentara, bihajarihi, dengan batunya, maktubun alaihi ismuhu, yang dimana sudah ditulis alaihi, atas masing-masing, ismuhu, namanya kulla wahid masing-masing. Jadi batunya sudah ditulis oleh Allah, sudah ditulis nama-nama yang akan dikenai oleh batu tersebut. Batunya wahwa akbaru minal adasah, batunya lebih besar dari kacang adasah, semacam kacang hijau. Wa asgharu minal himsoh, dan lebih kecil dari kacang himsoh, sejenis kedelai. Batunya kecil-kecil yang sudah dipanaskan di neraka jahanam, kemudian dibawa oleh burung-burung tersebut. Dalam satu riwayat diterangkan, satu burung membawa 3 butir batu. Satu burung membawa 3 butir batu. 2 batu disimpan di 2 kakinya, yang satu di mulutnya burung. Jadi satu burung membawa 3 batu. Kemudian dilemparkan ke masing-masing tentara Abraha sesuai dengan namanya yang sudah ada di batu. Akhirnya setelah burung-burung melemparkan batu mengenai tentara, yukhrikul bidota warrijla, batu tersebut membedah, merobek,
menembus bidoh, helm tentaranya, warijla dan kakinya, walfil dan gajah-gajahnya kena oleh batu tersebut. Jadi mengenai orangnya yang menunggangi gajah dan langsung nembus ke gajahnya. Wa yasilu ilal ardi dan kemudian tembus ke tanah. Dan kemudian tembus ke tanah. Sehingga mereka dilempari batu oleh burung-burung tersebut. Belum sampai mendekati Ka'bah, mereka sudah dihancurkan oleh Allah. Wa kana hadza amu maulidin nabi, dan kejadian ini itu adalah tahun kelahirannya Nabi Muhammad SAW, yaitu menurut kisah yang masyhur yang sahih, kejadian penyerangan Abrahah terhadap Ka'bah di Mekah itu 50 hari sebelum dilahirkannya Rasulullah SAW. Dihancurkannya Raja Abrahah oleh Allah karena itu berkat cahaya kenabian Muhammad SAW, dan itu juga berkat doanya akinya Nabi, kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Karena waktu itu sejarah singkat menerangkan bahwa Abdul Muttalib berdoa kepada Allah, menyerahkan kepada Allah, karena Abdul Muttalib tidak bisa menolak kepada Raja Abrahah. Abdul Muttalib menyerahkan kepada Allah, ini baitullah, bait Allah, peninggalan Nabi Ibrahim SAW, maka diserahkan oleh Abdul Muttalib kepada Allah. Akhirnya Raja Abrahah dan tentaranya hancur. Kemudian Raja Abrahah belum mati waktu itu, pulang dalam keadaan sakit, dalam keadaan badannya hancur karena timpah batu. Sementara sementara gajah Mahmud tersebut selamat karena ada satu keanehan. Gajah Mahmud tersebut pas ketika mau mendekati Ka'bah, gajah tersebut dia tidak mau, bahkan Gajah Mahmud tersebut pulang ke negaranya, ke negara Yaman. Akhirnya Gajah Mahmud tersebut selamat, tidak kena lemparan batu, karena gajah tersebut adalah pemiliknya Raja Najasyi. Dan Raja Najasyi seorang Nasrani yang pintar, seorang Nasrani yang tahu nanti akan lahir Nabi akhir zaman di tanah Mekah, namanya Muhammad bin Abdullah. Oleh karena itu, setelah Nabi berdakwah, setelah Nabi dewasa berdakwah, Raja Najasyi di Yaman, kemudian dia memeluk agama Islam. Masyiral muslimin wal mustami'in yarhamukumullah. Itulah sekilas cerita tentang Abrahah. Abrahah itu nama panggilan penghinaan, karena nama aslinya itu adalah namanya Ashram. Ashram, seorang gubernur di Son'a di Yaman di bawah pemerintahan Raja Najasyi. Disebut Abrahah karena dia orangnya cacat, hidung dan mukanya cacat karena pernah dipukul oleh ayahnya sendiri. Nah, kemudian Raja Abrahah cacat, namanya Ashram, dijuluki oleh orang-orang Yaman waktu itu adalah Raja Abrahah, artinya raja yang hidungnya cacat, mukanya cacat. Kita lanjutkan kepada surat Quraisy. Surat Al-Fil dan Quraisy ini sangat munasabah, sangat erat hubungannya, kaitannya dengan kaum Quraisy ketika itu berupaya untuk menyelamatkan Ka'bah, mengurus Ka'bah, dan mereka pun harus melayani orang-orang yang berkunjung ke Baitullah. Maka
mereka perlu biaya hidup, perlu biaya untuk mengurus Ka'bah waktu itu. Maka orang-orang Quraisy sempat berusaha, sempat mencari kehidupan, berdagang ke Yaman, berdagang ke Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Quraisy Makkiyatun au Madaniyatun arba'u ayatin. Surat Quraisy ini Makkiyah, atau ada ulama juga yang mengatakan surat Madaniyah, berjumlah 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, dan lagi Maha Penyayang. Li'ilafi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim, kebiasaan orang-orang Quraisy. Kalimat ilafihim yang kedua adalah takkid, kalimat pengukuhan. Ilafi ini wahwa masdaru alafa, kalimat isim masdar, kalimat pokok daripada kalimat alafa. Bil madi dibaca mad, jadi alafa. Ulifu ilafan, ilafin, kebiasaan orang Quraisy. Siapa tuh Quraisy? Quraisy itu adalah kakek-kakek Nabi. Kakek-kakek Nabi yang dahulu, yaitu Nador, atau ada yang mengatakan juga Fihir. Fihir nama Quraisy itu. Jadi kakek Nabi yang ke-10 atau yang ke-12 itu disebut Quraisy, dan anak turunannya adalah disebut kaum Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy di Arab, di Mekah waktu itu, rihlatash syita, mereka berjalan di waktu musim dingin, usaha berdagang ilal Yamani, ke negeri Yaman. Kalau musim dingin mereka berusahanya itu ke negeri Yaman. Warihlatas soif, dan berangkat waktu soif, waktu kemarau, ila Syam, ke negeri Syam. Fi kulli amin, pada setiap tahunnya. Di setiap tahunnya mereka orang-orang Quraisy kalau musim dingin pergi usahanya ke negeri Yaman, jika musim kemarau perginya usahanya ke negeri Syam. Yastaghisuna birrihlataini litijarah, mereka saling membantu dengan 2 rihlah tadi, membela diri, aslinya litijaroti, untuk berdagang. Berdagang alal maqami bi Makkah, atas menempatnya di tanah Mekah. Mereka hidup di tanah Mekah, kemudian usahanya adalah ke negeri Yaman dan ke negeri Syam. Dengan tujuan li khidmatil bait, karena untuk melayani Baitullah. Baitullah harus diurus, yang datang, yang pergi mengunjungi Baitullah juga harus dilayani. Huwa fakhruhum, alladhi huwa fakhruhum, yang mana huwa Baitullah tersebut adalah fakhruhum, kebanggaan orang-orang Quraisy. Jadi Baitullah itu sudah jadi kebanggaan orang-orang Quraisy, sehingga mereka mengurus Baitullah, dijaga. Wahum waladun Nador bin Kinainah, dan Quraisy itu adalah
anak turunnya Nador bin Kinanah, yakni kakek Nabi yang ke-12. Nador bin Kinanah itulah yang disebut dengan Quraisy menurut tafsir di sini. Kata Allah, "Falyabudu," maka haruslah mereka beribadah. Walaupun mereka harus bepergian ke Yaman, ke Syam, berupaya, berusaha, berdagang, usaha, tetap harus falyabudu. Walaupun capek usaha, tetap harus ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, falyabudu ini ta'allaqu bil ilafi, berhubungan kepada lafaz falyabudu, lilafi, kalimat lilafi. Jadi wal fa zaidah dan fa pada lafaz falyabudu zaidah, itu fa zaidah la makna lahu, tidak ada makna, artinya mereka beribadah, terus beribadah walaupun mereka bepergian kalau musim dingin ke Yaman dan musim kemarau ke Syam, tetap mereka itu harus beribadah kepada Allah. Falyabudu, maka beribadahlah, menyembahlah Rabb hadzal bait, kepada Tuhan rumah ini, Baitullah ini, pemilik Baitullah. yakni Allah Rabb hadzal bait, pemilik Baitullah. Yang mana Allah alladzi at'amahum min ju', Allah yang memberikan makan mereka min ju'in, dari kelaparan. Allah yang memberikan makan manusia dari kelaparan sehingga manusia bisa makmur, bisa makan. Allah lah yang berikan rezeki, Allah yang berikan makan. Min ajlihi, tegasnya dari sebab itu kelaparan, kemudian bisa makan, maka Allah lah yang memberikan makan manusia dari kelaparan. Karena orang Arab waktu itu sering terjadi kelaparan, karena di tanah Arab di sekitar Mekah waktu itu jarang makanan karena tidak ada pohon-pohonan, maka mereka harus berusaha ke negeri lain mencari makanan. Wa amanahum min khauf, dan Allah telah menyelamatkan mereka kaum Quraisy min khauf, dari ketakutan. Min ajlihi, tegasnya dari sebab arah ketakutan. Wa kana yusibuhum alju, dan sudah terjadi yusibuhum, mengenai mereka orang Quraisy, alju, suatu kelaparan, li'ana bizar'i, karena tidak ada pohon-pohonan, bimakata, di Mekah. Wa khaufu jaisyal fil, dan mereka takut jaisyal fil, tentara gajah. Di samping mereka sering terjadi kelaparan, di samping juga takut kepada tentara gajah yang suka mengganggu mereka, yang akan menghancurkan Ka'bah. Maka disinilah makanya surat Quraisy itu sangat munasabah, sangat korelasi dengan surat sebelumnya, yakni surat Al-Fil. Hubungan antara surat Fil dan surat Quraisy itu sangat muta'alliqah, sangat berhubungan. Artinya semuanya itu adalah kudrat iradat Allah untuk menyelamatkan penduduk Mekah, termasuk Allah menyelamatkan Baitullah. Masyiral muslimin yarhamukumullah, demikian pembacaan Al-Quran tafsir Jalain surat Al-Fil dan Quraisy ini. Semoga ada manfaatnya. Tentunya banyak kesalahan kealfaan, semoga memaklumi dan semoga Allah memaafkannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pengajian Al-Quran tafsir ini kita juga mendapat rahmat Al-Quran, mendapat hidayah Al-Quran, mendapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.